Kelihatan ya slide-nya? Ada. Ada. Coba mungkin tes voice dulu, Cak. Takutnya apa yang ngadet-ngadet suaranya. Cek. Oke. Keganggu nggak suaranya? Nggak, udah cukup sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di Ngebarnet pertemuan keempat kali ini kita bakalan bahas tentang introduction to narcotic. Dengan pemateri kali ini ada saya, Veronisa, juga partner saya, ada Fatia Al-Habsyi. Di sini kami sharing-sharing dikit nih sebelum nanti kita bakalan nge-lab bareng yang rencananya bakalan ada nanti di bulan ini di puasa mungkin sembari ngabuburit gitu ya. Oke, kita coba bahas sedikit mengenai tentang mikrotik. Sebelumnya kita kalau mau tahu mau ngegunain mikrotik itu kan kita harus tahu dulu nih mikrotik itu apa, perangkatnya tuh kayak gimana dan gimana cara ngegunainnya. Nggak ucuk-ucuk langsung kita pakai gitu kan si mikrotik ya sebelum kita tahu gimana alatnya tersebut. Jadi mikrotik ini pada umumnya sebenarnya ini dia tuh sebuah vendor atau perusahaan yang dibangun pertama kali pada tahun 1996 dan penemunya adalah John Trulli, juga Ernest Reichstein. Si mikrotik ini adanya di Riga atau Latvia, tepatnya ada di Eropa Utara. Mikrotik juga sering disebut sebagai produsen dari software atau yang biasa kita sebut sebagai router OS dan hardware-nya atau router board gitu. Mungkin beberapa ada yang pernah dengar kali ya mikrotik karena untuk networking kalau sekarang kalau kita mau cari kerja atau lamar kerjaan yang menjurus ke networking pasti yang ditanya sih pertama kali sertifikasi kita udah bisa apa sih. Nah, ketika kita ditanya udah bisa apa pasti kita nunjukinnya sertifikat. Kita udah bisa ini loh, saya udah bisa ini gitu. Nah, tadi dibilang mikrotik itu sebuah produsen dari software dan hardware. Software itu router OS. Router OS itu apa gitu kan? Udah dijelasin tadi perangkat lunak atau software. Mikrotik nih mulai fokus ngebuat si software ini untuk PC ya pada tahun 1997. Jadi setahun setelah dibuat perusahaan dia fokus untuk ngebuat si perangkat lunaknya nih. Nah, software ini dinamakan router OS yang berbasis Linux pada umumnya. Sedangkan router board itu apa? Nah, perbedaannya router OS dan router board. Kalau router OS sudah pasti software dan router board pasti hardware. Nah, si mikrotik ini ngeluarin perangkat keras jaringan yang disebut dengan router board. Pada tahun 2002, nah, si router board ini udah terinstall si sistem operasi router OS yang akan digunakan untuk menjalankan router board tersebut dalam sebuah jaringan. Biasanya router board nih, si mikrotik router board ini digunain untuk keperluan administrasi jaringan komputer. Misal dalam sebuah kelas gitu kan, pengen misal ada 40 siswa, pengen semuanya kedapatan kayak wireless gitu kan. Nah, itu kita bisa ngegunain yang namanya router board mikrotik gitu. Dengan 40 klien, tapi satu perangkat. Sumbernya dari satu jaringan. Dalam skala kecil ya, sebenarnya mikrotik bisa skala kecil dan skala besar, tapi biasanya digunakan untuk skala yang kecil. Kalau skala yang lebih besar bisa menggunakan Cisco dan lain sebagainya. Ini ada contoh dari router boardnya. Yang bawah itu yang hub light tuh yang warna biru ini hub light, dia lebih kecil. Nah, ini ada router board bisa untuk banyak port ya, banyak port Ethernet. Nah, nanti ketika kita mau ngegunain si router board, kita bakalan namanya menggunakan aplikasi atau software nih yang namanya biasanya Winbox. Lebih banyak digunain yang namanya Winbox gitu. Nanti kita bakalan belajar menggunakan Winbox. Tapi di ngebar sesi berikutnya. Jadi pastiin semuanya ngikutin ngebar terus ya. Jangan bolong-bolong. Oke, ada beberapa fitur-fitur mikrotik
yaitu ada router OS kan. Router OS itu apabila diinstal di PC atau virtual machine misalnya kayak VirtualBox atau yang lainnya gitu, itu dia menyediakan driver perangkat ya. Ada Ethernet, wireless card, terus V35, ESDN, USB mass storage, USB 3G modem, E1 dan T1 atau dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua ada fitur yang melebihi si router nih, melebihi sebuah router. Kalau router board, kita menggunakan router board kan tadi udah terinstall si router OS ya. Nah, ketika kita menggunakan si router board atau nyolokin si router board ke komputer menggunakan kabel jaringan atau kabel UTP, nanti dia banyak ngeluarin fitur-fitur tuh di situ. Salah satunya ada tunneling. Nah, kayak di sini ada user management. Di user management itu artinya kita bisa memanage user yang mau kita buat di mikrotik tersebut, di router tersebut. Misal ada DHCP, hotspot, radius. DHCP ini kalau yang kita tahu mendapatkan IP secara otomatis, tanpa statik, tanpa kita ngebuat atau ngatur IP-IP-nya dulu gitu kan. Ada hotspot biar pengguna lain atau teman kita bisa ke bagian wifi gitu. Ada radius, biasanya radius ini digunain kalau misal kalian punya warnet nih, mau ngedirin sebuah warnet gitu kan. Nah, pengen biar dapat voucher-voucher gitu, itu bisa ngegunain yang namanya radius gitu. Terus ada routing, ada RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, OSPF, V3. Nah, di routing ini yang nggak digunain sama si mikrotik atau router board itu RIP-NG. Kenapa RIP-NG? Karena RIP-NG itu cuma ada di Cisco kalau nggak salah ya. Jadi yang paling banyak digunain itu yang OSPF. Terus ada firewall dan NAT, ada QoS. Firewall dan NAT. Kalau firewall ini biasanya kita menggunakan untuk blocking. Kayak misal kalian blocking situs, blocking file, itu bisa menggunakan namanya firewall. Terus ada NAT, Network Address Translation. Terus ada QoS atau bandwidth limiter, jadi kita limit si bandwidth-nya berapanya gitu. Terus ada tunneling, di tunneling ada beberapa macam tuh, ada PPTP, L2TP, PPPoE gitu kan. Ada real time, ada torch, watchdog, mapping, MLTG, dan lain-lain. Kalau si mikrotik, si router board, nanti kalian bisa banyak banget ngegunain beberapa fitur yang ada di dalamnya gitu. Terus setelah kita kenal si router board sama router OS, kita harus tahu dulu nih router board itu ada type-nya masing-masing. Nah, setiap tipe dari router board itu memiliki sistem kode tertentu. Misal RB751, RB-nya ini singkatan dari router board, biasa disebut RB. Nah, 751 ini tuh memiliki makna dan tujuannya tersendiri. Misal 7 ini biasa kita gunain atau kita maknain dengan seri atau kelas router atau versinya si router. Jadi router board itu, si mikrotik itu selalu nampilin versi-versi terbaru dari router board. Ada sekarang yang RB951 gitu. Nah, 7-nya ini sebagai versi atau seri dari si router tersebut. Seri keberapakah dia, versi keberapakah dia gitu. Nah, kalau 5-nya ini jumlah port Ethernet. Jadi setiap kayak yang tadi tuh yang ada hub light itu kan cuma ada 4 port ya, 4 port Ethernet. Dia cuma bisa buat 4 kabel UTP. Jadi terbatas gitu. Nah, kalau yang RB751 ini berarti cuma punya 5 port Ethernet atau 5 port kabel UTP gitu, nggak bisa lebih. Terus satunya ini jumlah wireless. Kalau misalnya ada soal yang nyebutin RB750 berarti apakah dia ada wireless-nya? Itu nggak ada, karena 750, nolnya kan udah pasti itu jumlah wireless, jadi dia nggak ada jumlah wireless-nya gitu. Terus ada kode lain yang ada di belakang tipe. Yang U ini dilengkapi port USB. Port USB di sini digunakan untuk apa? Nah, di port USB ini, si U ini, biasanya kalau router board yang ada port USB-nya itu digunakan sebagai modem. Misal,
kamu nggak punya koneksi internet yang menggunakan kabel UTP. Nah, kamu bisa ngakalin pakai si modem tersebut. Jadi HP nanti kabel datanya dicolok ke si port USB yang ada di mikrotik gitu. Terus ada kode A atau advance, biasanya di atas lisensi level 4. Nah, ini maksudnya udah rada mahal nih harganya, udah beda dari standar yang biasanya digunakan sama sekolah atau jaringan lokal yang pengen ngebangun jaringan cuman dalam beberapa klien tertentu aja gitu. Kalau yang advance ini biasanya udah high level. Terus ada H atau high performance, prosesor lebih tinggi. Biasanya di sini digunain untuk beberapa kantor ya yang jaringannya tuh luas, yang pengen kliennya banyak. Nah, jadi dia high performance. Nah, kalau misalnya untuk wilayah yang jaringannya lokal dalam satu ruangan sih kayaknya nggak perlu yang ada kayak gini. Terus R dilengkapi wireless start, udah tahu ya pasti bisa atau kompatibel lah buat ngegunain wireless gitu. Terus kalau yang J itu dilengkapi port Ethernet Gigabyte. Jadi udah lebih tinggi high levelnya gitu. Terus ada 2ND atau dual channel. Oke, selanjutnya ada materi mengakses mikrotik router yang bisa disampaikan oleh partner saya, Fatia Al-Habsi. Oke, terima kasih. Sebelumnya sorry kalau misalkan ada backsound yang nggak enak gitu, entah geluduk atau suara bor ya. Mungkin nanti Kak Ica bisa bantu backing ya, kalau misalkan tiba-tiba ada berisik gitu. Oke, terima kasih. Nah, di sini dalam mengakses mikrotik itu berbagai macam. Salah satu semuanya ini yang ada di layar yang sering dipakai itu biasanya tuh Winbox, via web gitu kan ya. Oh, sorry sebelumnya. Nah, okay. Bagi teman-teman yang mungkin mau belajar mikrotik, bisa banget bisa lewat Winbox atau web gitu. Rata-rata sih untuk belajar itu kita Oke, sorry ya teman-teman atas ketidaknyamanan. Ditunggu sebentar ya, lagi ngehubungin Kak Fatianya. Sebentar ya. Mungkin dari pembahasan yang tadi ada yang pengen ditanyain terlebih dahulu. Dikira ngelekin. Ya, Fatianya katanya mati listrik, jadi lagi dihubungin lagi. Sebentar ya. Oke, udah balik lagi nih Kak Fatianya. Sorry. Oke, silakan Fat. Tadi belum dilanjutkan ya? Belum. Silakan dilanjut lagi Kak. Oke, jadi aku ulang lagi ya. Di sini kita bisa mengakses mikrotik dengan cara serial console, telnet, SSH, Winbox, FTP, API, web, atau make telnet. Yang sering digunakan itu biasanya oleh para orang-orang si Winbox ya, atau misalkan untuk sederhananya itu web. Tuh, nah, lanjut aja, Cak. Nah, begini tampilan router OS-nya.
ini tuh kayak quickset, capsman, interface itu tools-tools yang ada di router OS. Tools-tools berikut itu untuk mengatur atau konfigurasi dari router board atau device itu sendiri. Lanjut, Kak. Nah, device itu kan pasti memiliki nama ya. Kalau misalkan nggak ada nama, agak repot untuk apa ya? Ini device apa nih? Untuk apa nih gitu kan ya. Jadi kita menyarankan uh, ngasih nama gitu, identifikasi device-nya gitu. Bebas gitu, misalkan mau nama Fatia Hapsi Router atau misalkan di sekolah belajar pas di SMK SMK Teladan atau apa itu bebas gitu. Lanjut ya. Oke, di sini untuk mengatur atau mereset ulang itu ada istilahnya reset configuration. Jadi di sini kalau di dalam tampilan ini termasuk soft reset. Nah, untuk reset router router OS ada tiga apa sih namanya tiga istilah gitulah ya. Jadi nggak sembarangan juga kalau mau reset gitu. Kira-kira kan kalau misalkan data banyak ya kali langsung reset configuration tanpa menyimpan konfigurasi sebelumnya kan. Padahal ya takutnya blunder gitu kan ya. Terus jadi tiga istilah ini ada tiga macam yaitu keep user configuration, yaitu dapat mereset konfigurasi user dan password yang nggak bakal dihapus ya. Dan kedua itu no default configuration, di mana konfigurasi itu nggak meload gitu, tidak muncul lagi, ya kembali ke default. Dan yang terakhir itu di not backup. Ya jelas itu nggak ada backupan lah ya saat konfigurasi. Nah, di sini ada hard reset. Tadi sebelumnya soft reset. Jadi ini cara tergampangnya kalau misalkan kita nggak tahu password login OS-nya tadi, router OS-nya, kan harus masuk Winbox kan. Nah, ini cara paling ampuhnya gitu. Kita bisa pakai pulpen atau semacam apa ya buat colok apa ya yang biasa buat buka handphone tuh. Nah, itu juga ada tuh, bisa. Biasanya 10 sampai 15 detik ya, Caya. Ya, kurang lebih segitu sih. Jadi sampai indikator berkedip aja sih faktornya itu. Oke, lanjut ya. Udah ya, selesai ya masalah. Oke, di sini sesi Q&A. Barangkali ada teman-teman yang bertanya, boleh langsung saja, boleh via chat atau secara langsung. Oke, jadi teman-teman toolsnya itu banyak ya dari Mikrotik itu toolsnya ada banyak. Cuman di sini karena waktunya singkat, jadi kita ambil yang penting-penting aja gitu, yang kemungkinan harus teman-teman tahu dulu. Kalau itu ada pertanyaan dari Kakak Muhammad Fakhruzi. Kalau aku ya sederhananya itu mikrotik itu bisa ngatur bandwidth ya. Karena kayak contohnya itu di rumah aku ada warnet ya. Kesel ya, misalkan aku kalau nggak pakai kabelan itu bener-bener nyedot banget gitu loh. Mereka pakai kabelan sedangkan aku pakai wireless. Jadi kalau misalkan pakai mikrotik itu bisa banget diatur bandwidth-nya gitu. Salah satunya sih itu kegunaan kelebihannya. Ya, jadi kalau ditanya kelebihannya apa, banyak banget kelebihan dari mikrotik yang bisa kita
gunain. Salah satunya yang tadi udah dibilang sama Kak Fatia. Terus Mikrotik juga bisa yang namanya ngatur blocking situs, misal kayak situs-situs yang berbau pornografi bisa kita pakein firewall biar nggak bisa dibuka gitu sama beberapa perangkat gitu. Jadi kalau ditanya kelebihan, banyak banget kelebihan dari Mikrotik yang bisa kita gunain gitu sih. Kalau pengen tahu, kita belajar sama-sama di Ngebarnet ya. Terus ada tanya lagi. Itu Cak, Mikrotik itu apa? ya itu Mikrotik itu AS buat jaringan ya. Mikrotik itu AS buat jaringannya. Iya betul, Mikrotik itu AS buat jaringan. Karena kita berbasisnya kan networking, jadi lebih prefer ke jaringan gitu. Kalau mau belajar praktek Mikrotik tanpa punya routernya itu bisa nggak Kak? Bisa. Kalau mau belajar, saya jawab bisa. Kenapa bisa? Karena Mikrotik itu punya sistem operasi ya. Kayak kalau kalian install Windows, itu kan bisa install Windows, misal install langsung di laptop kalian atau di virtual machine ya. Kalian bisa install di virtual mesinnya. Itu menggunakan VirtualBox. Jadi pra-nya kayak kalau kalian pengen belajar tapi nggak punya router, ya udah pakai aja VirtualBox. Nah, syaratnya harus download dulu si OS-nya si Mikrotik gitu. Syaratnya itu. Cuman lebih enak pakai router sih, pakai router Mikrotiknya. Harganya pun cukup kalau dibilang untuk dunia jaringan itu murah ya kalau Mikrotik itu tuh. Jadi mendingan beli aja, nabung gitu. Seberapa besar penggunaan Mikrotik di Indonesia daripada di luar negeri? Kak Fatia bisa bantu jawab? Kalau aku belum tahu banyak soal itu ya karena di sini boleh nggak sih kita memberi apa sih namanya rekomendasi dosen kan ada ya Pak Slamet ya barangkali bisa bantu jawab maksudnya dari sisi penggunaannya kan karena kalau aku sendiri untuk menggunakan masih skala kecil ya tapi kalau misalkan dari kayak Bapak April yang ada di Nets Pak Slamet mungkin udah berpengalaman gitu bisa menjawab. Itu lagi dari Arif Fadila, apakah anak jaringan harus menguasai Mikrotik? Sebenarnya untuk belajar jaringan itu simpelnya kita bisa dari Mikrotik ya, Caya. Karena apa ya sederhana aja gitu kan. Karena kalau Cisco itu pertama itu berbayar gitu untuk beli gimana ya salah intinya gitu Iya. kan. Kalau dari Jadi Mikrotik itu ya jaringan itu kan luas nih ya teman-teman. Jaringan tuh luas. Nah, perangkatnya pun nggak murah gitu loh. Nah, Cisco salah satu perangkat yang lumayan mahal yang sulit terjangkau kalau untuk individu ya gitu. Kecuali yang memang niat untuk beli dan biasanya kalau Cisco kan untuk cakupan yang luas gitu. Nah, kalau kalian pengen belajar jaringan dengan cakupan yang kecil, misal kayak jaringan lokal, itu kalian bisa menggunakan si Mikrotik router buat ini. Jadi kayak contohnya Hublight. Kalau kalian nanti ngecek di mikrotik.com atau .co.id kalau nggak salah, itu harganya lumayan murah kok. Kayaknya range-nya dari 600-an kalau nggak salah kalau yang Hublight gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau ditanya harus menguasai Mikrotik atau enggak, jawabannya nggak harus tapi sunnah muakkad gitu. Oke lanjut, saya di rumah adanya modem smartfren, apa bisa dipakai Mikrotik? Kak Fatia bisa bantu menjawab untuk pertanyaan Rama Fajar? Oke, kayak sepertinya bisa, Cak. Karena kan smart modem gitu, smartphone modem itu ada apa USB-nya kan di router kan biasanya kan ya. Bener gak sih, Cak?
ya kan? Ada, jadi bisa langsung aja di setting. Nah, betul. Jadi kayak yang tadi udah kita bahas di tipe router board, kalau misalnya kalian mau gunain si modem dari smartphone ini, smartphone modem, pastiin dulu router yang kalian gunain itu ada port USB-nya, biar bisa menggunain si modemnya tersebut. Kalau misalnya kalian beli router board yang nggak ada port USB-nya, ya sama aja bohong. Kalian nggak bisa menggunain, gitu jawabannya, guys. Itu dari Kak Trisa. Nanya Kak kalau untuk pertanyaan Heri terus aku jawab apa ya bisa aku ya, karena untuk konfigurasi mikrotik itu bisa kan, karena konfigurasi itu kan bisa di copy paste ya Cak ya. Jadi di settingannya itu tinggal bisa main aja gitu kan. Itu maksudnya apa ya? Gimana ya? Mas Heri atau Ibu? Halo Cak, lancar koneksinya? Cek, putus-putus ke suaranya. Tadi nggak ada suara sih. Iya, koneksinya kurang stabil nih Kak Fatia. Ya, nggak apa-apa sih Cak kalau misalkan nggak bisa pakai video untuk lancar suara. Tadi aku jawab pertanyaan dari Heri Sitorus ya. Jadi untuk konfigurasi yang sama mungkin ya di perangkat lain itu bisa. Karena kalau yang aku pernah coba sih kayak sekedar copy paste settingannya aja terus disamakan ke PC lainnya itu bisa gitu. Ica sendiri gimana? Kalau dari pertanyaannya nih kan, kalau router board mikrotiknya sudah dikonfigurasi di beberapa PC, bisa nggak kita buat konfigurasi lagi di perangkat PC lain? Sebenarnya ada rancu ya pertanyaannya. Maksudnya dalam satu waktu bersamaankah konfigurasinya atau di beda waktu? Misal di PC 1 kamu colok kabel UTP-nya ke mikrotik, terus konfigurasi. Habis itu kamu pindahin ke ke PC sebelahnya atau gimana nih? Heri Sitorus. Sampai 3 dan 4 konfigurasi. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, pertama konfigurasi dulu di PC 1, habis itu pindahin ke PC 2 itu bisa, karena di mikrotik ini kecuali kalau misalnya pas kamu konfigurasi di PC 1 ternyata kamu kalau misalnya orang berbeda ya, kalau misalnya orang berbeda ternyata si orang satu kasih password dan kasih user gitu, itu kan nggak semua orang bisa konfigurasi secara asal gitu ya. Kalau misalnya sama orang, terus konfigurasi dulu di PC 1, terus konfigurasi di PC 2. Sebenarnya Kafex juga pindah-pindah, kenapa nggak di PC 1 aja udah konfigurasi gitu. Oke, terus ada pertanyaan tadi yang belum dijawab dari Kak Atrisa.
Perbedaan Cisco dengan Mikrotik itu apa aja ya Kak dari sisi hardware dan software? Kalau dari sisi hardware dan software kayak yang tadi udah dijelasin, kalau Mikrotik itu skalanya kecil. Jadi misal jaringan lokal gitu kan, dalam satu kelas untuk beberapa klien, misal 40 klien gitu. Kalau Cisco dia cakupannya luas gitu, bisa dari router satu ke router yang lainnya bisa ngehubungin gitu. Jadi jaringannya luas. Terus kalau dari hardware-nya juga, Cisco ini kan harganya yang tadi saya bilang dia itu harganya mahal untuk per individu. Jadi biasanya kalau Cisco ini digunakan sama kantor atau perusahaan yang memang membutuhkan alat tersebut untuk menghubungkan jaringan ya, jaringan komputer. Jadi kalau untuk jaringan yang lebih kecil biasanya menggunakan mikrotik. Mungkin perbedaan kecilnya itu sih. Nanti kalau emang pengen tahu lebih lanjut, kita belajar lagi mikrotiknya gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Wah, ini pada antusias banget nih ya, ngabuburit luar biasa. Jadi apa ya partisipannya ya Cak baru 10 ini kayak udah alhamdulillah udah Betul. naik ya. Alhamdulillah. Tadi kayak ini banget ya, hopeless. Wah, baru 10, udah jam 16.15 tapi baru 10 orang. Ya kan karena Pas berjalannya waktu ternyata 25 orang. Alhamdulillah. kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi di sini aku bakal kasih kuis online ya. Jadi kalian bisa buka website ini, wait. Jadi abis kita belajar nih, kita sembari ngerjain kuis juga biar kita tahu pemahaman kita tadi sampai mana nih dari pembahasan yang tadi aku dan partnerku sampaikan gitu. Aku bisa share screen ya. Oh, oke gini aja di chat aja aku kirim ya. Jadi kalian buka link ini, wait. Kerjain UTS bareng. Kalau UTS jangan kerjain bareng-bareng. Link itu ya. Oh, bisa share screen nggak sih, Cak? Di settingannya? Oh, bisa. Oke. Nih ya, udah kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, jadi teman-teman bisa mengikuti kuis ini apa langsung gabung aja. Mulai. Ica mungkin mau ikut juga. Ya, aku ikut. Yuk teman-teman ikut join yuk. Apakah ada kodenya Kak Fatia? Ada kodenya itu 004392. Ada di share screen. Jangan lupa pakai nama ya. Yuk teman-teman yang lain kita join kuisnya. Oke, kodenya berapa Fatia bisa diulangin lagi? Kodenya nggak kelihatan nih di share screen. 004392 teman-teman.
Kelihatan nggak, Cak? Iya, kelihatan. Udah ada berapa? 4 tuh ya. Kita tunggu nih. Ada 23 partisipan, baru 9 nih yang join kuisnya. Ini yang udah gabung, enter your name siapa ini? Mas Arif, Karif, Kak Syauki, Kak Rahmat, Kak Hadian, Kak Heri, Kak Fani, Kak Zizi. Ya, semuanya Kak Trisa mungkin bisa ikut bergabung untuk kuis ini. Pakai nama samaran nih, Pak, gabungnya. Anemo. Ada mas betul kalau misalkan pakai nama asli kan kelihatan nanti di share screen sini. Oh, jangan nge-cheat ya nanti yang jawabannya 100. Oh, tenang aja, gak bisa nge-cheat, waktunya cuma sebentar. Malu-malu itu, Kak. Iya, benar malu-malu. Biasanya malu-maluin ya. Baru berapa nih? Nih, pada join puasa kan ya? Mudah-mudahan 11 orang ber-11 nih. Setidaknya berapa ya? Kita mulai 15 orang lah. 11, join 15 2 orang. kali boleh kan? Kayaknya cuma sekali ini ya. Iya, ini terang kita ngerjain kuisnya loh. Kak Trisa, Kak Vicky, Kak Raihan. Kamu udah ya tadi ya. Yang pertama trial dulu. Tunggu yang lain. Puasa hari pertama harusnya masih semangat nih. Gak tahu kalau 2, 3, 4 biar tetap semangat ya. Oke, kita tunggu sampai berapa lama lagi nih, Kak Fat? Cukup kali ya, mungkin yang lain juga sambil memotivasi bisa itu dulu. Oke, baik. Aku langsung mulai aja. Baik. Siap ya, teman-teman.
open ya. Jadi kalian bisa milih satu atau milih dua ya dari pilihannya checkboxnya. Oke, udah belum? Masih ada yang belum ngisi nih ya? Bisa. Oke, jadi untuk pemenangnya di sini terlihat namanya Animo. Animo tidak tahu siapa. Oh, Katrisa, Animo ya. Oke. Cukup kali ya. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk nomor satu, Katrisa ya. Aku buat pertanyaannya di situ kan checkbox. Itu bisa pilih satu atau dua atau dua-duanya juga bisa. Emang sengaja buat iseng. sorry sebelumnya ini apa ya? OP kita atau Kak Ica itu lagi ada problem sama laptopnya. Jadi di sini aku cukupin aja ya. Barangkali ada masukan atau feedback bisa aja langsung ke link ini sebentar ya.
Untuk hadiahnya belum ya. Mungkin nanti pas untuk pertemuan ke depannya mungkin bakal ya adakan hadiah entah GoPay atau semacamnya digital dompet. Ya, oke. Aduh, Aisyahnya mana ya? Langsung aja deh aku tutup ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Kita bakal ada sesi foto bersama. Barangkali teman-teman berkenan untuk menampilkan wajahnya. Bisa aja, iya nggak apa-apa. Barangkali kan teman-teman juga belum beli makanan, masih ada waktu. Ya. Bisa teman-teman buka kamera, aku mau foto. Halo Mas Hadian, nah, halo Mas Arif. Saya panggil Mas di sini. Ayo, Kak Sauki. Yang lain, nggak ada kameranya. Waduh, harus. Ya udah nggak apa-apa deh. Kak Faiz, bisa nggak buka kameranya Kak Faiz? Kak Vicky, Kak Rai, yang lain, Azizi, Kak Fani, bisa gak nih? Zoom DPC-nya kan nggak ada webcamnya, oke. Nah, cukup kali ya? Nggak ada yang mau buka kamera lagi ya? Oke deh. Gas aja, Cak. Kamu ambil foto, Cak. Suaranya. Gas buat kamu Boleh, yang Cak. foto. Oke. Oh ya, aku ya. Baik. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Wait. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman kehadirannya untuk sore ini. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Walaupun sebentar pun juga apa ya, insya Allah bermanfaat. Gimana Ica, ada penutupan dari kamu sendiri? Terima kasih ya teman-teman udah ngisi waktu ngabuburitnya. Mungkin kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.